kembali lagi bersama saya Carlos Siburian. Di video kali ini saya ingin membahas tentang pemadatan tanah, yang mana ini merupakan tugas dari dosen kami, yaitu Pak Aksan. Oke, langsung aja kita mulai guys. Pengertian pemadatan tanah. Pemadatan tanah adalah suatu proses di mana partikel-partikel tanah menjadi lebih rapat, sehingga terjadi reduksi volume udara. Dalam kurung, tidak terjadi perubahan volume air yang cukup berarti pada tanah tersebut. Jadi, suatu tanah itu terdiri dari partikel tanah, udara, dan air. Jika kita lihat pada gambar, partikel tanah adalah yang berwarna abu-abu, air adalah yang berwarna biru, dan yang putih itu adalah udara. Jadi untuk gambar yang di sebelah kiri itu adalah gambar tanah yang belum dipadatkan atau non-compacted. Sedangkan tanah yang di sebelah kanan adalah tanah yang sudah dipadatkan atau compacted. Sekarang kita masuk ke tujuan pemadatan tanah. Apa sih tujuan pemadatan tanah? Tujuan pemadatan tanah yang pertama adalah meningkatkan mutu tanah. Tujuan pemadatan yang kedua adalah menaikkan kuat geser tanah. Tujuan pemadatan tanah yang ketiga adalah memperbaiki daya dukung tanah. Tujuan pemadatan tanah yang keempat adalah memperkecil penurunan. Tujuan pemadatan yang kelima adalah memperkecil permeabilitas tanah. Dan yang terakhir, mengontrol perubahan volume relatif tanah. Pemadatan tanah ini biasanya digunakan pada apa saja sih? Yang pertama adalah jalan raya. Yang kedua adalah dasar pondasi. Yang ketiga digunakan pada tubuh bendungan. Dan contoh yang terakhir, pemadatan tanah biasanya digunakan di landasan lapangan terbang. Teori pemadatan tanah pertama kali dikembangkan oleh Bapak R.R. Proctor pada tahun 1920-an dengan 4 variabel. Yang pertama, usaha atau energi pemadatan. Yang kedua adalah jenis tanah. Yang ketiga adalah kadar air. Dan yang keempat adalah berat isi kering. Proctor telah mengamati bahwa ada hubungan pasti antara kadar air dan berat volume kering supaya tanah padat, di mana jika ada kadar air dan berat volume kering, jika disatukan, itu akan membuat tanah menjadi lebih padat. Dalam pengujian pemadatan, percobaan diulang paling sedikit 5 kali. Dengan kadar air, setiap percobaannya itu bervariasi. Selanjutnya, gambarkan pada grafik hubungan kadar air dengan berat volume kering. Contoh soalnya, dalam pengujian pemadatan standar Proctor diperoleh data berat volume basah dengan satuan gram per cm kubik sebanyak 5 percobaan adalah 2,06, 2,13, 2,15, 2,16, 2,14. Sedangkan kadar airnya dalam satuan persen sebanyak 5 kali percobaan masing-masing 12,90, 14,30, 15,70, 16,90, dan 17,90. Pertanyaannya, A. Gambarkan grafik hubungan berat volume kering, gamma dry, dan kadar air. W. Dan tentukan besarnya berat volume kering maksimum pada kadar airnya. Jawabannya, dari persamaan kita masukin data dulu, di mana W dikali dengan 100%, sehingga angka-angkanya menjadi 0,129, 0,143, 0,157, 0,169, dan 0,179. Untuk gamma B tetap. Untuk percobaan pertama, gamma B 2,06 per 1 ditambah W 0,129. Maka gamma dry-nya sama dengan 1,82 dan akan ditemukan masing-masing gamma dry yaitu 1,82, 1,86, 1,86, 1,25, dan 1,82. Oke, selanjutnya kita masukkan datanya ke dalam grafik, di mana sumbu X adalah kadar air dan sumbu Y adalah gamma dry. Maka grafiknya akan ditemukan melengkung seperti yang ada di dalam gambar. Selanjutnya adalah mencari titik puncak dari lengkungan tersebut, lalu kita tarik garis dari titik puncak tersebut ke sumbu X dan sumbu Y. Maka untuk sumbu X akan ditemukan angka 14,9, yang mana 14,9 tersebut adalah
kadar air optimum. Sedangkan untuk sumbu Y-nya akan ditemukan angka 1,87, yang mana adalah gamma dry maksimum. Untuk soal yang kedua, hitung kadar air yang dibutuhkan untuk membuat tanah menjadi jenuh pada berat volume kering maksimum. Jika berat jenis tanah GS sama dengan 2,73, tadi kita sudah mendapat hasil berat volume kering maksimumnya adalah 1,87 ton per meter kubik. Untuk 1 meter kubik benda uji, maka WS sama dengan 1,87 ton per meter kubik per 1 meter kubik, sehingga hasilnya akan menjadi 1,87 ton. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari volume padat, yaitu VS, dengan rumus WS per GS kali gamma water. WS sama dengan 1,87, GS sama dengan 2,73 seperti yang tertera pada soal, dikali gamma air, di mana gamma air itu adalah 1 ton per meter kubik, sehingga hasil VS adalah 0,685 meter kubik. Lalu langkah yang ketiga adalah mencari volume air untuk penjenuhan dalam kurung VW sama dengan 1 dikurang 0,685 sama dengan 0,315 meter kubik. Lalu mencari berat air sama dengan V water dikali gamma water, di mana volume water 0,315 dikali dengan 1 sama dengan 0,315 meter kubik, sehingga kita bisa menemukan kadar air dengan rumus W water per W soil sama dengan 0,315 per 1,87 dikali dengan 100%, sehingga hasilnya 16,8%. Dan soal terakhir, gambarkan garis rongga udara 0 atau zero air void dan rongga udara 5%. Jika kita lihat tabel tersebut, di atas kiri ada kadar air antara 14 hingga 17%. Untuk 1 plus W dikali GS, contohnya bisa kita lihat di bawah, 1 ditambah WGS sama dengan 1 ditambah dalam kurung W. W itu adalah yang 14% tersebut kali GS 2,73, sehingga hasilnya menjadi 1,38. Hasilnya untuk yang 15% adalah 1,41, untuk yang 16% 1,44, dan yang untuk 17% 1,49. Untuk yang ketiga, untuk rongga udara 0, di mana 1 dikurang A sama dengan 1. A itu bisa kita cari tadi dengan rumus VA, yaitu volume udara per V total, yang mana di soal diminta volume udaranya adalah 0, sedangkan V totalnya 100%, sehingga 0 dibagi 100 sama dengan 0, lalu GS dikali gamma W sama dengan 2,73. Lalu kita melihat kembali ke rumus gamma zero air void sama dengan GS dikali gamma W dalam kurung 1 dikurang A per 1 ditambah W dikali GS, mana GS dikali gamma W itu sama dengan 2,73, sedangkan 1 dikurang A nya tadi kita dapat 0, sehingga 1 dikurang A sama dengan 1 per 1 ditambah WGS, 1 ditambah WGS 1,38, sehingga hasilnya akan menjadi 1,98. Begitu juga kita cari dengan yang 15%, 16%, dan 17%, sehingga hasilnya masing-masing 1,94, 1,90, dan 1,83. Untuk 5% rongga udara, ikuti cara yang rongga udara 0, sehingga hasilnya menjadi 1,88. Untuk yang 15% hasilnya menjadi 1,84, untuk yang 16% hasilnya menjadi 1,80, untuk yang 17% hasilnya akan menjadi 1,74. Lalu kita masukkan ke dalam grafik alat-alat pemadatan tanah. Yang pertama ada stamper kodok atau plate compactor. Yang kedua alat pemadat tangan. Yang ketiga stamper kuda. Yang keempat ada tandem roller. Yang kelima ada smooth steel roller. Yang keenam ada segment roller. Alat pemadatan tanah yang ketujuh, three wheel roller. Lalu ada vibration roller. Dan yang terakhir ada pneumatic tire roller. Ya, itu tadi penjelasan materi tentang pemadatan tanah. Semoga materi ini dapat berguna bagi teman-teman. Terima kasih semuanya. Sukses selalu.